Kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham ITMG atau Indo Tambang Raya Mega Tbk. Jadi di sini laporan tahunan yang 2023 sudah keluar. Seperti biasa ada direktur utamanya yaitu Mulyanto dan direktur keuangan Junius Prakarsa Darmawan. Alamatnya ada di Pondok Indah Office Tower, lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Pinang, Jakarta. Jadi disitulah alamat kantornya ya. Nanti kita lihat ini ITMG ini gimana. Karena kalau kita lihat sebetulnya pergerakan sahamnya itu agak turun dan apa yang bisa kami temukan di laporan tahunannya. Apakah ini dia makin berkembang atau gimana? Kita lihat di sini. Di sini dia dikatakan nilainya dalam bentuk ribuan. Nilai ribuan tapi bentuknya US dollar. Nah, US dollar ya, berarti dikali aja, anggap aja 15.000 lah ya. Kas dan setara kas, ini kasnya berkurang cukup banyak dari 1,4 miliar dolar ya, menjadi 800-an dolar saja. Piutang usaha kalau kita lihat di sini sudah mulai berkurang. Pihak ketiga 280 juta dolar menjadi 179 juta dolar. Pihak berelasi dari gak ada sekarang ada menjadi 17 juta dolar. Piutang lain-lain ada juga, ini meningkat tapi gak gitu banyak. Lalu kalau kita lihat di sini, ini ada persediaan. Persediaan di sini dia meningkat sedikit lah ya. Masih mending dari 96 juta dolar menjadi 97 juta dolar. Lalu kita lihat ada aset lancar tapi berkurang. Ini aset lancar bukan cukup banyak, dari 1,9 miliar dolar menjadi 1,2 miliar dolar ya. Berarti dia berkurang paling 700-an juta dolar gitu ya. Itu sebenarnya banyak juga loh. Jumlah aset tidak lancar meningkat sedikit tapi 200-an juta dolar saja. Total aset dari 2,6 miliar dolar menjadi 2,1 miliar dolar. Dari sini kita bisa lihat bahwa asetnya itu berkurang. Nah, ini cukup signifikan nih. Pada beberapa perusahaan besar malahan meningkat, ini malah berkurang. Pada perusahaan besar loh. Utang usaha berkurang, oke, 144 juta dolar menjadi 109 juta dolar. Kemudian pinjaman ini agak cukup banyak juga ya. Jumlah liabilitasnya 585 juta dolar menjadi 294 juta dolar. Artinya sudah menurun cukup banyak dan kemungkinan mungkin karena utangnya ini berkurang makanya dia itu pun berkurang asetnya. Tapi kita lihat nanti ekuitasnya ya. Kalau di sini kita lihat hutangnya memang berkurang. Total liabilitas 689 juta dolar menjadi 399 juta dolar. Berarti berkurang ini paling berkurang 200-an juta dolar ya. Kita bandingkan dengan ekuitasnya. Wah, ternyata ekuitasnya juga ikut berkurang. Tetapi kalau kita lihat tampaknya penurunan hutangnya masih lebih banyak daripada penurunan ekuitasnya. Masih agak mending, tapi saya agak mending kali ya, karena ini asetnya menurun. Ngakak juga ya, aset menurun. Sedangkan kalau kita lihat banyak perusahaan yang asetnya meningkat. Jadi itulah salah satu hal yang pun diperhatikan, seperti harga komoditas dan lain-lain. Dan setahu kami perusahaan yang sudah besar itu gak gitu mudah untuk melompat ya. Sedangkan perusahaan kecil ataupun sedang menengah itu mereka memiliki kesempatan yang lebih baik jika mereka dapat berinovasi. Jadi lihat juga ya, ini pendapatan bersih kita lihat 3,6 miliar dolar menjadi 2,3 miliar dolar. Artinya kan menurun baik sekali itu pendapatannya. Menurun baik sekali pendapatannya. Kita lihat beban pokok pendapatannya dia menurun sedikit saja, sehingga untuk labanya itu laba kotor dari 1,8 miliar dolar menjadi hanya tersisa 700-an juta dolar. Menurun cukup signifikan. Labanya itu dari 1,1 miliar dolar menjadi 400-an juta dolar. Nah, menurun cukup banyak ya kalau kita lihat. Dan nanti kita lihat di sini. Nah, ini ada yang entitas induk nih. Hampir sama ya, kurang lebih hampir sama, dari 1,2 miliar dolar menjadi 500-an juta dolar. Itu berarti udah menurun setengahnya lebih itu ya. Nah, inilah yang harus diperhatikan, memang agak susah kalau mau dibilang ya. Penerimaan dari pelanggan.
tapi dia akan menurun. Jadi otomatis ini penerimaan pun menurun. 3,5 miliar dolar menjadi 2,4 miliar dolar. Pembayaran kepada pemasok ini mending lah. Untung saya mereka gak ada berkurang ya. Dari 1,2 miliar dolar menjadi 1,4 miliar dolar, berarti masih meningkat. Ini kas yang diterima dari operasional kemarin, mereka ada terima 1,3 miliar dolar, sekarang menjadi hanya ratusan juta dolar saja. Memang penurunannya ini agak signifikan, tapi yang investasi agak mending lah. Mereka dari minus 71 juta dolar menjadi minus ratusan juta dolar. Kenapa mending? Karena menurut kami yang harus kasih investasi itu kalau dia makin menurun, dia lebih bagus ya. Apalagi kalau minus-minusnya itu berarti mereka kan berinvestasi di masa depan. Asal jangan mereka beli aset tetap, tapi ternyata aset tetapnya itu ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, jadi perlu dilihat juga semuanya ya. Nah, yang ini kita skip. Ini yang pajak kita skip juga. Nah, yang tampaknya kalau kita lihat yang kasnya ini ketinggalan ya. Nah, ini kita lihat dulu yang kasnya. Ini kasnya, kas yang di tangan. Yang rupiah meningkat dari 248.000 dolar menjadi 525.000 dolar. Dolar AS. Nah, meningkat juga ya. Tampaknya cash on hand mereka itu sedikit meningkat, tapi ini jumlahnya kecil loh. Kita lihat dulu yang di bank. Yang di bank mereka taruh paling banyak di bank CMB Niaga dari 9 juta dolar menjadi 33 juta dolar. Kemudian ada beberapa bank juga yang mengalami peningkatan. Bank Mandiri, nah 200-an ribu dolar menjadi 6 jutaan dolar ya. Tapi kalau setahu kami ya, ini memang rata-rata banyak perusahaan yang mulai beralih ke Bank Mandiri loh. Dan ini kita lihat untuk jumlah rekening rupiahnya ini sedikit meningkat. Dari 22 juta dolar menjadi 66 juta dolar. Tapi mereka sedang mengumpulkan cash ya. Tapi gak tahu juga lah ya. Ini ada yang taruh dolar AS paling banyak mereka di 121 juta dolar di Bank Permata. Dari 25 juta dolar saja, dan ini semua rata-rata meningkat. Jumlah kas di bank dan lain-lain. Ini ada deposito berjangka juga. Deposito berjangka mereka menurun. Berarti mereka tarik deposito berjangka dan taruh di kas, ya kemungkinan besar juga kayak gitu lah ya. Ada jumlah rekening dolar AS ini pun menurun dari 1, miliar dolar menjadi 200-an juta dolar. Yang semua rata-rata menurun ya kalau kita lihat di sini. Tapi yang untuk cash di bank, cash on hand mereka meningkat. Mungkin ada keperluan lain ya mungkin ya. Di sini ada piutang usaha. Dan tampaknya kalau kita lihat di sini kan pihak ketiga ini semua sudah menurun loh. Dolar AS, ada HMS, The Hong Kong Electronics, Suwa Power, Omega, Zhejiang Energy International, HMCT Semen, banyak lah ini perusahaannya. Ini perusahaan luar negeri semua ya. Ini piutang usaha dari pihak ketiga, dari PLN. Nah, PLN hampir sama dengan tahun lalu dari 19 jutaan dolar. Dari 19 jutaan dolar menjadi 19 jutaan dolar yang belum dibayar. Tapi ini meningkat loh. Meningkat yang dari lain-lain. Tapi lain-lain ini kita nggak bisa lihat ini dari mana ya. Piutang usaha 17 juta dolar ini yang pihak berelasi. Nah, tapi kalau kita lihat di sini yang pihak ketiga ya. Pihak ketiga ini yang lebih dari 3 bulan ini meningkat loh. Dari 4 juta dolar menjadi 5 juta dolar. Tapi memang yang lancar menurun, semua menurun karena memang penjualan menurun. Tetapi masa untuk yang 3 bulan meningkat. Padahal penjualan udah menurun loh. Nah, jadi nanti kita lihat saja apakah nanti tahun depan ataupun kuartal berikutnya mereka bisa lebih menjaga cash flow gitu ya. Kan 5 juta dolar kali 15.000 paling 75 miliar itu banyak juga. Persediaan meningkat ini cukup bagus.
batu bara 84 juta dolar menjadi 85 juta dolar. Suku cadang dan lain-lain ini pun banyak juga. Kemudian kita lihat ini perpajakan taksi. Nah, kalau ini aset tetapnya ya nih. Nah, ini bisa dilihat aset tetapnya. Mereka ada penambahan, ada pengurangan juga nih ya. Ini biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan. Wah, ini tangguhkan juga. Padahal dalam pengembangan tadi ditangguhkan. Memang kalau seperti industri setiap yang ada berhubungan dengan lingkungan hidup itu memang agak susah gampang ya. Karena ada tangguhkan dan lain-lain gitu-gitu, urus izin dan lain-lain. Ini utang usahanya. Utang usaha kita lihat di sini memang menurun ya. Di sini ada yang pihak ketiga, ada banyak nih. Ada Parma Persada Nusantara, Sinar Nirwana, Runa, Eta Madani, Energi Maju dan lain-lainnya. Ini ada beban yang masih harus dibayar. Ini ada pembelian bahan bakar. Pembelian bahan bakar menurun, tapi ada denda keterlambatan kapal juga ya kita di sini. Nah, kali ini ada denda keterlambatan kapal juga. Tingkat kenaikan gaji. Nah, bisa dilihat. Ini pinjaman bank. Pinjaman bank ada Citibank di sini. Citibank 30.000 dolar dikatakan nih. Lalu ada pinjam bank jangka panjang, ada Simbiniaga. Tapi semua udah menurun nih rata-rata. Karena mereka kan tadi liabilitasnya menurun cukup banyak. Mungkin sudah bayar semua rata-rata. Ini Simbiniaga, ada Permata, BNI dan lain-lain. Kemarin tahun lalu Permata dan BNI gak ada loh. Modal saham kita lihat 41% masih dipegang Bambu Mineral Singapura. Wah, ngangkat ini ya. Ini lalu ada Juanan Ruslan, direktur cuma pegang sekitar 0,01%. Dan yang pegang 65% itu ada Bambu Mineral Singapura. Berarti ini walaupun ITMG ini kita lihat kayak perusahaan Indonesia, tapi dia 65%-nya dipegang oleh perusahaan yang di Singapura. Nah, kita gak tahu sebenarnya perusahaan di Singapura itu pemiliknya itu orang Indonesia atau gimana lah ya. Jadi itulah yang perlu kita ketahui sebenarnya perusahaan ini perusahaan ini dipegang oleh siapa, oleh pihak asing lebih banyak atau gimana ya, begitu kita ketahui. Ini pendapatan bersih. Kalau kita lihat semua rata-rata menurun. Tapi pihak berhasil memang meningkat sedikit. Untuk yang jasa ini meningkat ya. Dari 2 juta dolar menjadi 5 juta dolar. Beban pokok pendapatan. Tadi biaya penambangan meningkat, tapi pendapatan berkurang. Nah, dari 500-an juta dolar menjadi 600-an juta dolar. Kok bisa kayak gitu ya? Ini ada sewa peralatan revegetasi. Iuran kehutanan, wah ini gak meningkat lah, tapi cukup banyak. Dari 27 juta dolar menjadi 25 juta dolar. Lalu di sini kita lihat ada beban penjualnya. Ada ini analisa angkut, survei dan analisa angkut meningkat 3,5 juta dolar menjadi 3,9 juta dolar. Gaji dan tunjangan, wah ini meningkat juga. Tapi mereka ada lakukan surveinya meningkat.
survei meningkat tapi penjualan kok menurun ya. Nah, inilah yang perlu kita lihat beban-bebannya. Beban-bebannya ini worth it atau enggak. Beban keuangan. Nah, beban keuangan menurun lah ya. Penghasilan keuangan meningkat dari bunga bank. Ini bagus untuk yang dia meningkat. Nah, di sini ada dikatakan informasi segmennya. Ada yang penjualan ekspor dan lain-lain. Kemarin mereka gak ada ekspor di Korea loh. Sekarang ada ekspor di Korea 6 jutaan dolar, ini cukup bagus. Mungkin bisa buka pasar baru ke depannya. Karena kalau kita lihat pasar yang ke Cina, ke Jepang, ke Filipina, ke Thailand, Thailand meningkat. Tapi Cina, Jepang tadi untuk yang 3 pasar terbesar itu malah menurun loh. Nah, karena mereka menurun, itu bagus juga mereka mencari pasar baru. Maka itu saya dapatkan. Sekian, terima kasih, saya investasi.